Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christina Libina dari kelas C14 dengan NIM 2314062382. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana penggunaan Google Earth untuk menjelajah penampakan alam dan buatan. Jadi, saya tidak akan membahas tentang pengertian dasar seperti apa itu penampakan alam dan buatan, atau bagaimana bentuk penampakan alam maupun buatan itu sendiri. Namun di sini saya berpatokan pada buku ajar IPAS Ilmu Pengetahuan Sosial edisi revisi kelas 4 Kurikulum Merdeka dan pokok materi bab 7 Penampakan alam dan buatan. Sebelum kita menggunakan Google Earth, seharusnya kita mencari tahu dulu apa itu Google Earth. Nah, jadi di sini Google Earth adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna melihat representasi 3 dimensi dari bumi melalui citra satelit, peta, data elevasi, dan foto. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi berbagai lokasi di seluruh dunia, melihat bangunan secara tiga dimensi, dan menganalisis data geospasial. Nah, selain itu, Google Earth juga menyediakan fitur untuk membuat proyek, berbagai peta, dan berkolaborasi dengan orang lain. Alasan saya menggunakan Google Earth dalam pembelajaran penampakan alam dan buatan. Nah, di sini terdapat kelemahan metode konvensional di kelas. Yang pertama yaitu terbatas pada buku dan gambar diam. Gambar atau peta di buku berjalan bersifat 2 dimensi dan statis, sehingga kurang menggambarkan kondisi nyata. Yang kedua, kurang pengalaman visual nyata. Siswa sulit membayangkan bentuk dan lokasi geografis sebenarnya karena hanya melihat skema atau teks. Yang ketiga, minim interaksi dan eksplorasi. Pembelajaran hanya bersifat teoritis dan satu arah, membuat siswa cepat bosan dan kurang memahami konsep ruang. Yang terakhir yaitu yang keempat, informasi cepat usang. Buku cetak tidak selalu memperbaharui data tentang perkembangan kota, bendungan baru, atau perubahan alam. Keunggulan Google Earth dalam pembelajaran. Yang pertama, menjelajahi dunia secara virtual dalam tampilan 3 dimensi. Siswa dapat melihat gunung, sungai, kota, dan bendungan secara nyata dalam bentuk 3 dimensi. Tampilan miring memungkinkan siswa merasakan sensasi melihat dari atas secara langsung, layaknya sedang terbang. Yang kedua, eksplorasi langsung lokasi penampakan alam dan buatan. Bisa langsung mengamati Gunung Bromo, Sungai Kapuas, Bendungan Jatiluhur, Monas, Pelabuhan Tanjung Priuk. Nah, tergantung apa yang ingin dicari dan dilihat. Dapat mencari lokasi dan membandingkan satu tempat dengan tempat lain. 3. Data lengkap dan terintegrasi. Informasi tambahan tersedia. Ketinggian, nama wilayah, batas administratif, foto, cuaca, dan lainnya. Bisa terhubung dengan Wikipedia, foto pengguna, dan konten pembelajaran lain yang relevan. Yang keempat, meningkatkan rasa ingin tahu dan interaktif. Siswa diajak aktif mengeksplorasi, bukan hanya menerima informasi. Cocok untuk model pembelajaran berbasis proyek dan penyelidikan. Yang kelima, visual, dinamis, dan up-to-date. Google Earth terus diperbaharui oleh satelit dan komunitas, sehingga lebih akurat. Mari kita bersama belajar menggunakan Google Earth. Nah, mari simak video berikut. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Google Earth. Pertama-tama, jika teman-teman ingin membuka Google Earth, teman-teman bisa menggunakan Chrome. Nah, jika sudah masuk di Chrome, teman-teman bisa ketik di pencarian yaitu Google Earth. Nah, dia akan login seperti ini. Berhubung saya telah menggunakan Google Earth,
Jadi, saya langsung saja menggunakan aplikasi Google Earth yang sudah saya download. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke aplikasi Google Earth-nya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat penampakan alam. Misalnya, kita bisa mencari seperti yang sudah kita ketahui, penampakan alam itu banyak. Nah, di sini saya mencari contoh yaitu adalah gunung. Kita bisa klik di pencarian, tinggal kita ketik saja gunung apa saja yang kita mau cari. Contohnya di sini saya ketik Gunung Kerinci. Maaf, terjadi kesalahan. Jadi di sini kita mencari yaitu Gunung Rinjani. Jika sudah, kita bisa klik enter. Nah, maka dia akan menampilkan letak di mana letak Gunung Rinjani tersebut secara 3 dimensi. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana Gunung Rinjani itu, meskipun kita tidak datang secara langsung, kita bisa melihatnya dari jarak jauh dengan 3 dimensi. Nah, jadi seperti ini ya kondisi dan letak Gunung Rinjani itu, teman-teman. Nah, ternyata di puncak Gunung Rinjani terdapat sebuah kawah yang masih aktif sampai saat ini. Dan di sini juga kita dapat melihat informasi tentang sekitaran Gunung Rinjani tersebut. Dan di sini juga tersedia informasinya. Jika kita ingin lebih lengkap, kita bisa menggunakan aplikasi Wikipedia seperti yang sudah tertera di bawah. Nah, bisa kita langsung tekan atau klik saja tanda yang sudah tersedia. Nah, dia akan muncul seperti ini. Begitu banyak informasi yang dapat kita peroleh dari Wikipedia tersebut. Kita bisa membaca bagaimana Gunung Rinjani terbentuk, bagaimana kawah Rinjani itu aktif. Kita juga dapat melihat penampakan alam yang berada di dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Nah, contohnya kita ingin melihat Gunung Everest yang berada jauh dari kita. Kita bisa langsung saja klik di pencarian Gunung Everest. Nah, jadi dia akan langsung menuju lokasi Gunung Everest yang terletak di perbatasan antara Nepal dan Tiongkok di Tibet. Nah, jadi beginilah kira-kira penampakan Gunung Everest dilihat secara 3 dimensi. Kita juga bisa melihat bagaimana puncak dari Gunung Everest itu. Nah, kita tidak hanya bisa melihat, tetapi kita juga bisa melihat mencari informasi tentang Gunung Everest melalui Wikipedia, sama halnya dengan kita mencari bagaimana tentang informasi Gunung Rinjani tadi. Nah, di Wikipedia kita banyak mendapatkan informasi tentang Gunung Everest tersebut. Nah, jadi begitu ya teman-teman, penampakan Gunung Everest dilihat dari 3 dimensi yang dapat kita lihat dari Google Earth tadi. Tadi kan kita sudah melihat penampakan alam secara alami. Nah, jadi sekarang saya akan membawa teman-teman untuk mencoba mencari penampakan alam buatan manusia. Contohnya nih, penampakan alam buatan manusia, kita bisa mencari apa saja. Contoh penampakan alam buatan manusia tersebut. Di sini saya mencari contoh yaitu Bendungan Jatiluhur yang berada di Kutamanah, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Nah, jadi dia akan langsung menuju bendungan tersebut. Nah, jadi beginilah kira-kira keadaan di sekeliling Bendungan Jatiluhur dari penampakan 3 dimensinya. Bisa kita lihat sekitarnya pemandangannya. Nah, kita bisa zoom untuk melihat bagaimana bendungan itu secara 3 dimensi. Nah, jadilah itulah penampakan Bendungan Jatiluhur yang berada di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat tersebut. Jadi, bendungan itu adalah penampakan alam buatan tangan manusia, bukan terjadi karena alami.
Kalau yang alami itu seperti gunung dan lain-lain. Jadi, kalau bendungan itu ialah penampakan alam buatan manusia. Nah, jadi di Google Earth ini kita bisa mencari penampakan alam secara alami maupun penampakan alam buatan tangan manusia. Kita tidak hanya bisa mencari di Indonesia, kita juga bisa mencari di seluruh muka bumi. Nah, jadi sekian pemaparan tentang bagaimana penggunaan Google Earth untuk mencari penampakan alam di muka bumi. Jadi, sekian pemaparan inovasi pembelajaran IPS dari saya. Saya Christina Libina, pamit undur diri. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.